Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sampai di hari yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya saya agak deg-degan karena kita masuk di event dari PKS Muda. Saya mau ucapin terima kasih dulu untuk para tim yang hebat, tim luar biasa yang sudah memfasilitasi anak-anak milenial zaman now atau zaman sekarang bahasanya ya. Nah, untuk ada dakwahnya online-nya untuk di IG dan Facebooknya. Nah, ini merupakan kegiatan yang di bawah kepengurusan PKS Muda. Nah, untuk nama kegiatannya OMG Ustadz. Nah, kali ini pastinya yang pertama kali kita undang ini OMG yang pertama, obrolan millennial generation. Nah, kali ini pastinya ngundang sosok yang luar biasa. Terus lagi ada deg-degan sebenarnya ngobrol di samping beliau karena beliau sungguh luar biasa. Halo Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pastinya udah pada kenal ya kalau mau disuruh kenalan ya Ustadz. Takutnya nggak kenal kalau pakai kayak gini nih. Ya. Karena tampilannya hari ini agak beda ya Ustadz ya. Saya ngimbangi milenial biar saya muda lagi gitu. Biar tampil muda ya Ustadz ya. Iya. Nah, hari ini kita bakal ditemanin Ustadz Riza untuk ngebahas yang pasti harus anak muda tahu sekarang, karena banyak banget anak-anak muda yang kayaknya kalau bahasa dari tema hari jadi korban Ustadz. Betul. Kebetulan saya mungkin juga dulu korbannya. Oh gitu ya, mantan korban ya. Mantan korban. Bukan korban mantan kan? Biar nggak makin banyak lagi korban. Nah, Iya. kita bakal ngelik tentang bagaimana sebenarnya makna dari Valentine. Nah, karena banyak banget anak muda zaman sekarang. Kalau dulu mungkin zaman saya Ustadz ya, nggak ada media yang memberitahukan atau yang memberitahu bahwa Valentine itu sebenarnya boleh nggak sih gitu. Kalau zaman saya dulu. Nah, sekarang kan udah banyak banget medianya, termasuk di OMG ini. Ustadz boleh ceritain sedikit Ustadz tentang Boleh. Valentine itu gimana? Ya, jadi sebelum kita bahas ke Valentine, acara yang unik ini kita apresiasi dulu. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa netizen ini dengan adanya acara hari ini ketagihan bisa mengikuti terus fanpage-nya. Jadi PKS Muda Tanjung Pinang ini nggak cuma bahas politik-politikan, tapi kita membahas isu-isu yang hot terkini yang memang dibutuhkan untuk generasi bangsa ini. Jadi sebenarnya begini, Islam itu kan sudah punya prinsip hidup. Dia sudah punya the way of life-nya, sudah punya gitu ya. Dan orang-orang yang ingin pihak-pihak yang tidak suka dengan tatanan Islam, karena Islam itu kalau diterapkan akan membuat kemaslahatan, segala norma akan menjadi bagus. Ada orang-orang yang ingin merusak generasi ini, salah satunya merusak Islam, tidak bisa dia face to face, konfrontasi nggak bisa. Akhirnya mereka coba ini, coba itu, memerangi juga tidak bisa karena Islam itu solid, orang-orang Islam itu santun. Gimana caranya? Mereka coba dengan yang banyak dibincangkan orang dengan 3F itu, ya, diantaranya adalah food, fun, and fashion, gitu ya. Nah, kalau dari food, makanan, gitu ya. Kita ini sekarang trennya makan itu udah nggak sesuai dengan norma-norma yang berlaku lagi. Orang makan sekarang versinya nggak ada yang dikit, harus banyak, bahkan ada istilahnya mukbang gitu ya. Ya, padahal Islam ngajarin cukup ya sekedarnya, secukupnya saja gitu ya. Yang cukup aja udah begini besar, apalagi berlebihan. Ya, kemudian dulu kalau kita makan tuh nggak boleh ngecap. Ya, kalau makan itu harus sopan, nggak boleh nyeplak. Sekarang justru ASMR. Ya, jadi kita dirusak nih dengan gaya-gaya Barat yang sebenarnya nggak sesuai dengan kultur Islam, nggak sesuai dengan kultur Timur. Itu dari food. Yang fun itu diantaranya ini perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan norma, yang justru sebenarnya dalam Islam perayaan oke-oke aja sih. Cuman kalau perayaan ini ada unsur mafsadat, kerusakan yang bahaya buat generasi, maka hukumnya kata para ulama bisa haram, bahkan meyakininya bisa kafir. Yang ketiga dari fashion, ya, cara berpakaian. Dalam Islam memang cara berpakaian yang nggak kaku harus yang begini warnanya itu enggak. Yang penting kamu menghindari lekuk-lekuk yang menggoda lawan jenis. Ya. Jadi bagaimana caranya? Dirusak dengan salah satunya itu. Nah, dengan merusaknya itu akan mudah untuk meruntuhkan pilar-pilar bangsa. Ini kan pemuda ini kan pilar-pilar bangsa. Kalau mau hancurin satu negeri, hancurin pemudanya. Nah, salah satunya dengan keyakinan ya terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Salah satunya nih yang marak hari ini nih kan, 14 Februari yang katanya gitu Tony, katanya ini hari kasih sayang, konon orang Melayu bilang. Hari Pink Day ya Ustaz. Hari Pink Day, Chocolate Day, itu yang bahaya. Ya, ini sebenarnya harus diperhatikan oleh kita semua kedudukannya. Makanya tadi saya bilang asasnya perayaan dalam Islam gak ada masalah, ya.
perayaan itu diperbolehkan, senang terhadap kelahiran diperbolehkan, bersyukur atas usia diperbolehkan. Tapi lihat perayaannya menimbulkan kerusakan atau tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang Valentine's ini gitu. Teman-teman harus tetap stay tune karena kita bakal membahas itu dia tadi. Sebenarnya makna Valentine itu yang nggak bolehnya gimana ya Ustadz ya? Yeah. Nah, bagi teman-teman tadi luar biasa banget ya. Jadi teman-teman wajib terus ikutin program kita karena yang Ustadz Iza tadi bilang, nah kita tuh dipengaruhi dari yang pertama food ya, makanan. Bagi para selebgram yang suka review, yang bilang enak banget, bla makan banyak gitu, nah itu harus udah mulai dikontrol. Ini ilmu baru nih Ustadz. Nggak sehat kan? Nggak sehat ya Ustadz ya. Tapi kalau nge-review restoran teman, gitu wajib bantu. Cuman kalau sudah melampaui batas zona kewajaran itu bahaya buat kita gitu. Contohnya kayak hari ini kita lagi di Depai Kitchen. Jadi bagi teman-teman yang mau ngasih venue buat kita live OMG atau live-nya Ustadz Riza yang udah banyak banget followersnya, boleh banget hubungin kita. Nah Ustadz, kita langsung masuk aja nih, kira-kira gimana sih sebenarnya sejarah dari hari Valentine itu? Ya, jadi begini, Valentine itu memang banyak versinya. Salah satu versi yang terkenal adalah sebenarnya kalau bagi kita pandangan orang Muslim ya, kita kan nggak ganggu ranah keyakinan agama lain, kita nggak boleh ganggu itu. Dalam hukum Islam juga lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu dengan keyakinanmu monggo, tapi jangan paksakan atau jangan sampai orang-orang Muslim itu mengakses itu, karena secara akidah itu kan tidak diperbolehkan. Nah, sebenarnya keyakinan tentang Valentine itu dimulai di tahun ketiga Masehi itu, ya abad ketiga dari Masehi. Waktu itu sebenarnya Valentine itu nama seorang uskup pendeta, namanya Santo Valentinus, ya, atau disebut Santo Valentine, ya Valentine gitu ya. Nah dia ini dianggap pahlawan martir dalam akidah orang Nasrani. Ya dia martir, dia pahlawan. Waktu itu Santo Valentinus itu berhadapan dengan Raja Claudius II di Romawi, di Italia sekarang ya, di Romawi. Jadi Raja Claudius II itu dia mengkebiri pemuda militer tidak boleh menikah. Dikebiri, pokoknya nggak boleh nikah supaya apa? Supaya dalam perangnya itu nggak belempem. Nah, sementara dikebiri dalam Islam itu kan nggak bisa, yang namanya biologis harus disalurkan lewat apa? Pernikahan. Akhirnya apa yang dilakukan mereka? Mereka ini bingung. Tentara-tentara dikebiri tidak boleh menikah, sementara yang namanya syahwat itu harus dieksplorasi. Dalam Islam syahwat itu nafsu bukan dibunuh, tapi disalurkan ya on the right place. Di mana? Pernikahan, ta'aruf, akad nikah, menikah, punya anak, hubungan biologis silakan salurkan. Nah, tapi kalau nggak ikut dengan apa hukum Islam gitu, akhirnya akan jadi permasalahan. Salah satunya ketika Claudius II itu melarang para militer dan pemuda supaya perangnya itu membela negara kuat, gak boleh nikah. Sementara akhirnya banyak keluhan masyarakat ini nggak bisa. Nah, ada salah satu pemuka agama dari Nasrani namanya Uskup Santo Valentinus, diam-diam menikahkan orang-orang ini. Minta ngadu, ya uskup, ya kami tidak boleh begini. Akhirnya dia melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan, ketahuan. Setelah ketahuan, si uskup ini ditahan. Ya, dan waktu itu aturan negara emang nggak boleh oleh Claudius II itu untuk menikah. Akhirnya dia menjadi orang yang dianggap martir, ya, dan dia waktu dibunuh itu dia sempat jatuh hati dengan anak dari raja itu, anak putri. Dia kirim surat, ya, from your Valentine. Jadi gitu, ada givingnya kan? Nah, sama sekarang nih, ya. Jadi hari Valentine ngasih kepada orang yang dikasihi. Akhirnya dikirim from your Valentine, dikirim kepada putri daripada Claudius yang dia sukai itu. Akhirnya dia dibunuh, ya, dieksekusi dalam keadaan mempertahankan keyakinannya. Nah, orang-orang ya di akidah yang lain selain Islam merayakan ini, ya, waktu itu eksekusinya dengan 14 Februari, dan di situ juga ada nuansa paganismenya juga, meyakini dewa-dewa. Dalam Romawi kan, dalam Islam nggak boleh ada dewa-dewa, dewa cinta, dewa kesuburan. Nah, di situ di 14 Februari itu yang bahaya seperti itu. Ya, ada unsur yang meyakini zat lain sebagai Tuhan. Ini kan bahaya buat kita. Nah, akhirnya
dijadikanlah 14 Februari mengabadikan cinta Sang Santo Valentinus kepada pujaan hatinya yang tidak tersampaikan, dipuja, dirayakan ya. Nah, tapi sekarang perayaan itu ya kadang-kadang diselewengkan oleh laki-laki bermodus hidung belang. Nah, ini nanti ada pesan khusus buat para akhwat, buat para muslimah ya, jangan sampai kamu jadi korban. Jadi ini latar belakang, memang dalam Islam tidak boleh karena ini keyakinan akidah lain gitu. Oke Ustaz, tadi kalau ada di kata-kata Ustaz bahwa tadi yang ada gift-nya itu yang jadi banyak orang jadi ngasih Valentine. Nah, kebanyakan Ustaz kan banyak banget milenial yang suka nyari trik buat menghalalkan sesuatu. Kalau misalnya mereka kan banyak yang bermindset nih, loh nggak boleh loh Valentine kamu ngasih coklat dan segala macam, tapi mereka suka bilang gini Ustaz, loh kan niatnya enggak, niatnya cuma mau berbagi, niatnya itu gimana Ustaz hukumnya? Ya jadi begini, niat yang berbagi berarti tidak mesti di momen tersebut, karena di momen tersebut berbagi kalau plus ada meyakini, karena kalau majelis ulama bilang kalau ketika Valentine meyakini bahwa ini hari kasih sayang dan ini diperbolehkan dalam agama, maka bisa kufur karena itu keyakinan orang lain dan kita sudah bahas tadi akidahnya. Oke, itu kufur. Tapi kalau jadi cuma dua hukumnya, ya meyakini bisa menjadi kufur, ikut-ikutan hukumnya haram. Jadi maju kena, mundur kena. Ya, jadi kadang-kadang yang salahnya Valentine ini jadi momen mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang, tunggu nanti 14 Februari. Mau ngasih coklat 14 Februari. Mau ini tunggu 14 Februari. Padahal dalam Islam enggak. Ya, mahabbah fi kulli yaum. Kalau kamu rasakan sayang, nyatakan sayang tiap hari dong. Makanya dalam ilmu rumah tangga Islam, bibit-bibit cinta itu setiap hari itu harus dipupuk. Iya, nanti main suap-suapan. Itu boleh dalam Islam, cuman setelah akad gitu ya. Jangan dibayangin dulu ya. Bisa dibayangin teman-teman juga, saya juga nggak bisa bayangin, tapi teman-teman wajib harus cepat merasakannya, jangan melewati momen Valentine ya Ustaz. Iya. Nah, ini nih, kalau misalnya biasa banyak banget orang yang nunggu momen itu, benar banget ya Ustaz ya, kayak nunggu tanggalnya, nunggu momen Valentine-nya. Nah, kalau misalnya banyak teman-teman kan sekarang kalau kayak wedding atau misalnya ngadain acara-acara wedding atau seputar acara yang spesial itu nunggu tanggalnya, itu menurut Islam gimana Ustaz? Salah atau enggak? Terlambat justru konsepnya. Kita kan kalau niat baik itu harus fastabiqul khairat, cepat-cepat eksekusi. Jadi wacana baik itu jangan ditunda kecuali ada halangan memang ya. Contohnya gini, tradisi kita, tradisi yang boleh nih, Lebaran itu kan silaturahim dan lain-lain. Terus misalnya ada akak beradik ini bertengkarnya di bulan Syawal, rumahnya jauh, satu di kota sini, satu di kota sana. Terus gimana? Ayolah cepat baikan, nanti aja Lebaran katanya. Kelamaan nanti keburu mati, dosa itu masih dibawa-bawa. Sama kayak gini, kita pengen menyatakan kasih sayang, tapi nunggu 14 Februari ya, rupanya orang itu sudah menunggu-nunggu ya. Misalnya suami istri pengen merayakan hari romantisnya, nunggu Valentine, rupanya umur nggak sampai ke sana, terlambat. Jadi Islam itu mengajarkan setiap hari bibit-bibit cinta itu dalam Islam nggak dilarang ya. Bahkan ada ulama yang disebut terkenal dengan namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis buku tentang kata cinta. Cinta itu ya naluri manusiawi yang nggak bisa ditahan. Tapi Islam mengarahkan ada cara mengeksplor rasa cinta itu. Tapi ya nggak setahun sekali gitu. Kalau setahun sekali nyatakan cinta, susah rumah tangga awet, nggak bisa. Nggak romantis ya. Iya, makanya kayak kita yang sibuk-sibuk aja minimal ada weekendan jalan sama pasangan halal kita. Kalau nunggu nanti Valentine lah baru ngasih coklat, ya udah keburu bete duluan. Iya, keburu end duluan. Jadi ini langkah yang kalau nunggu-nunggu nggak tepat. Iya banget ya Ustaz. Ustaz, ini kan kita ngebahas tentang jangan sampai kamu jadi korbannya. Nah, banyak banget kalau misalnya kaum milenial nih yang identik dengan selebgram atau ngebiasa nge-review atau support brand temen. Nah, terus di momen Februari ini biasanya mereka kayak dapat tawaran buat di-endorse misalnya coklat Valentine atau dinner Valentine, atau malah kadang teman-teman di rumah yang kaum milenial pastinya yang punya usaha, misalnya terpaksa atau gimana nih, dia ngebuat momen Valentine untuk ngeramein kafenya. Itu gimana Ustaz? Nah, dilihat dari sudut pandang Islam. Jadi begini, kalau akhirnya masuk menjadi fatwa para ulama ikut-ikutan merayakan kan, yaitu secara
fatwa ulama mengatakan haram karena berdasarkan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, itu kan kaum akidah lain tuh, ikut merayakan berarti menyerupai, maka kalian akidahnya sama, menjadi serupa dengan mereka. Itu yang tidak boleh. Banyak sebenarnya cara lain. Kalau ini sebagai salah satu selebgram Tanjung Pinang kan tahu cara ngendorse, nggak mesti harus nunggu gituan, bisa bikin promo, bisa bikin giveaway, apalagi sekarang cara-caranya keren, nggak mesti. Banyak banget Caranya banyak, nggak mesti terjebak dalam jebak-jebak akidah itu. Apalagi, nah, yang menjadi unsur kemafsadatan, kerusakan ini belum kita bahas. Valentine itu masih banyak itu. Ya, salah satunya yang saya bilang tadi, kadang-kadang Valentine dijadikan momen untuk laki-laki hidung belang mendapatkan tubuh seorang wanita, menyerahkan, kalau kau betul-betul sayang padaku, cinta padaku, di 14 Februari berikanlah apa yang paling berharga milikmu. Itu modus itu. Modus banget. Dan yang bikin saya sesak ya, saya ini punya adik-beradik semua perempuan, saya laki-laki sendiri. Valentine itu dijadikan modus zina berjamaah. Banyak yang di malam itu akhirnya coba dicek, di malam Valentine, malam tahun baru, itu orang yang check in tanpa surat nikah itu di mana-mana. Bahkan yang lucunya waktu itu pernah malam tahun baru di salah satu daerah di Masjid Dompa itu ada tangga-tangga. Malam tahun baru itu dijadikan perayaan, pokoknya nanti setelah tiup trompet aku serahkan yang paling berharga, bukti cintaku padamu. Di waktu itu kita teman-teman habis subuhan lihat di tangga-tangga dekat Masjid Istana Kota Piring itu di Dompa itu banyak berceceran kondom-kondom, bayangin. Berarti kan kondom ini buat apaan? Buat main balon? Kan bukan. Ini apa? Apalagi Valentine banyak dijadikan modus para lelaki hidung belang. Makanya para muslimah, para akhwat, para cewek-cewek jangan jadi korban modus Valentine. Enggak. Kalau dia memang punya rasa sayang sama kamu, punya rasa cinta pada kamu, nggak ada cara yang lain. Datangi ayahku, itu caranya ya. Datangi waliku, itu cara yang terbaik. Ingat tuh ya pesan dari Ustaz Riza. Pokoknya teman-teman jangan ngeberiin yang berharga itu malah jadi salah ya Ustaz. Iya. Nah, ingat, kalau misalnya dia serius, bukti cintanya kayak mana Ustaz? Iya. Datangi waliku. Oke Ustaz, nah ngobrol-ngobrol lagi nih seputar Valentine. Nah Ustaz, kalau misalnya dari awal beberapa tahun ke belakang sampai sekarang, kalau Ustaz lihat pergerakannya sebenarnya bagi kaum milenial ini lebih meningkat atau lebih menurun ya Ustaz? Maksudnya trust atau pengetahuan mereka seputar Valentine itu sebenarnya haram. Iya, alhamdulillah. Dulu zaman saya kecil fasilitas media gini belum ada. Jadi doktrinase itu dari majalah-majalah. Terus tidak ada media penyeimbang. Sekarang nih alhamdulillah udah banyak yang sadar ya. Sekarang coba lihat, waktu saya masih kecil, lihat ibu-ibu kita yang berjilbab aja, berjilbab besar, syar'i itu jarang. Iya. Tapi sekarang sudah di pasar-pasar emak-emak model apa juga yang masih pakai celana legging, jilbabnya udah besar. Jadi mulai sekarang pelan-pelan Islam sudah bisa masuk di Indonesia karena akses media. Makanya sekarang banyak orang yang sadar, tapi kita nggak boleh bosen tiap tahun memperingatkan ini kepada generasi muda karena banyak mereka yang belum terbina. Akhirnya karena ikut-ikutan, seru-seruan, mereka jadi korban Valentine ini. Modusnya laki-laki pengen memberikan kasih sayang, padahal rupanya ada udang di balik bakwan. Nah, kalau kamu sayang dengan seorang wanita, kau nggak akan merusaknya, kan gitu prinsipnya. Kalau kita sayang kepada seorang wanita, kita menjaga dia. Bahkan kalau dia belum jadi halal buat kita, kita jaga sampai halal. Sudah nikah, dijagain sampai sehat walafiat. Kalau dia merusak, misalnya gara-gara Valentine malam itu dia melakukan zina, dia minta, mana bukti cinta kamu padaku? Kalau bukti cintamu padaku, serahkan yang paling berharga. Kalau enggak. Nah, ini banyak jadi narasi ini yang jadi jebakan buat para wanita di hari Valentine. Makanya jangan sampai sekali lagi jadi korbannya. Nggak usah ngerayain Valentine. Kita sudah punya cara untuk memberikan kasih sayang. Kadang-kadang masalahnya Valentine bukan cuma yang jomblo doang. Kadang-kadang yang suami istri pun masih begitu. Mau menyatakan cinta, nunggu Valentine. Nah, dan ini dalam ilmu rumah tangga, ya, rumah tangga Islam juga dibahas. Kita itu memang disuruh sering-sering mengutarakan cinta walaupun udah nikah anak 5. Iya, karena 5 harus tetap bilang tetap, ya. Makanya give thanks,
mengucapkan kata sayang itu menumbuhkan benih-benih cinta lagi. Kita nikah kalau udah 5 tahun beda, 10 tahun udah beda. Ada rasa hambar itu memang selalu ada. Bagaimana kita tumbuhkan lagi? Dan gak bisa nunggu setahun sekali bilang I love you honey, I love you mama, I love you umi, I love you istriku. Tunggu setahun ya nggak bisa. Dia harus ditumbuhkan kalau perlu setiap hari. Makanya banyak cara yang lebih elok daripada mengutarakan cinta daripada dengan perayaan Valentine. Terlebih kita secara Islam tidak mau meyakini merayakan orang yang dianggap martir dalam agama mereka yang tidak sama dengan agama kita. Oh, ya Ustaz ya. Nah, teman-teman sambil kita bincang-bincang, teman-teman yang mau nanya atau yang mau tahu seputar tentang Valentine atau haramnya Valentine ini bagi Islam, boleh langsung aja tanya-tanya di kolom komentar, ntar bisa kita langsung bacain. Nah, untuk itu Ustaz, kayaknya teman-teman mesti tahu nih, kalau Ustaz sendiri secara pribadi, gimana sih sebenarnya mengutarakan cinta bagi keluarga? Maksudnya pengganti Valentine itu biar kaum milenial tahu nih cara-cara Ustaz biar diikutin. Karena banyak teman-teman kita juga rumah tangga muda ya. Iya benar banget Ustaz, kan udah ngetren banget nikah muda Ustaz ya. Jadi yang pertama, pasangan itu harus sering-sering give thanks. Dan itu sebenarnya selaras dengan sabda Nabi, ya. Orang yang man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang enggak gampang mengucap syukur sama manusia, berarti enggak bersyukur pada Allah. Jadi walaupun suami istri, kita tahu istri wajib bantu kita masalah masak. Nah, ini kan banyak rumah tangga yang dibuat hambar dengan ya udah itu kan tugas dia Ustaz, biarin aja. Enggak, walaupun istrimu masak sayur, tempe yang sederhana, ucapkan terima kasih ya sayang. Jadi give thanks itu akan menumbuh benih-benih cinta gitu. Kemudian yang kedua harus punya panggilan sayang. Nah, ini trik-trik ya. Panggilan imut ya mungkin Bang Tony masih imajinasi dulu saat ini ya. Belum bisa mempraktekkan dia dibanding. Jadi Rasulullah itu juga sama istrinya termasuk Aisyah punya panggilan sayang. Yaitu ciri-cirinya karena Aisyah tuh kalau mesem-mesem malu gitu ya, merah-merah pipinya. Jadi Nabi panggil ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan wajah. Jadi punya. Jadi salah satu dalam Islam panggil pasanganmu dengan kata ganti ketiga atau julukan. Itu kemuliaan dalam Islam ya. Jangan panggil nama. Kalau barat panggil nama. Ya, anak manggil bapaknya namanya Andrew, dipanggil Andrew gitu ya. Dalam Islam enggak boleh pakai kata ganti orang ketiga. Gitu juga kalau kita menikah, pengen romantis pakai kata ganti orang ketiga. Mama, sayang, honey, bebek pun boleh lah ya. Terserah, yang penting dapat menumbuhkan benih-benih cinta. Banyak caranya, banyak. Nah, tuh jadi di rumah kaum milenial kalian boleh banget manggilnya bebek, sayang atau segala macam, pokoknya yang penting pakai kata ganti ketiga. Nah, Ustaz, ngomong-ngomong Ustaz, kalau misalnya di rumah ini kan banyaknya mungkin ada yang masih SMA, kuliah gitu. Nah, untuk mengantisipasi Valentine gitu Ustaz. Nah, bagusnya adik-adik di rumah ini seperti apa? Maksudnya untuk menghindari mereka berpacaran. Sebenarnya berpacaran boleh nggak? Takutnya banyak yang jadian nih tanggal 14 Februari. Wah, itu juga ya. Ngeri juga Ustaz. Nanti gua tembak tanggal 14 Februari kan. 14 Februari udah siapin coklat. Nah, sebelum dia kasih Ustaz malam ini karena biasanya kan ngelayannya malam nih Ustaz. Nah, kira-kira gimana tuh Ustaz hukum berpacaran bagi muslim? Ya, sebenarnya dalam Islam itu pacaran boleh, tapi setelah akad di depan Pak Kua. Nah, itu ya. Ya, ini jangan dibilang Islam itu kaku gitu, nggak mau ya. Islam itu pacaran boleh ya. Ustadz, ada nggak pacaran yang syar'i? Ada setelah akad ya. Dan termasuk saya merasakan itu gitu ya. Karena saya pacaran sama istri setelah nikah. Karena pertama kali kenal itu kan dikenalin sama ustadz-ustadz kita. Jadi nggak kenal. Jadi pacaran itu setelah nikah lebih enak. Kenapa? Explore sebebas-bebasmu, halal buat kamu. Itu lebih enak ya. Coba kalau lagi pacaran sebelum nikah, yang ada apa? Deg-degan, takut dilihat orang, dihantui dosa, dan nggak bisa explore maksimal gitu ya. Dalam Islam pacaran boleh, tapi setelah nikah. Sebelum nikah apa? Kenalan. Kenalan itu dalam bahasa syariat namanya ta'aruf. Kenalan boleh saling melihat, punya nggak kecondongan fisik sama dia. Kalau suka lanjutkan menjadi melamar. Kalau nggak suka, ya udah mohon maaf kami mundur cari yang lain. Itu dalam Islam semuanya diakomodir. Nah, cuman sekarang pacaran itu ya dijadikan hal yang lumrah bagi orang muslimah. Bahkan saya pernah nyampaikan satu ceramah, saya bilang salah satu penafsiran ulama tentang ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, salah satu tafsirannya apa? Cara mendekati zina yang paling laku adalah berpacaran. Dalam Islam jadi nggak boleh berpacaran. Sebelum nikah nggak ada yang namanya pacaran ya.
Kalau dia suka sama lawan jenis itu naluri manusiawi. Tapi mengeksplornya dilanjutkan itu nggak boleh, jadi jalan berdua, gandeng-gandengan, apalagi melakukan hubungan yang dilarang. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Tiba-tiba saya diinterupsi, Ustaz, kalau anak saya nggak pacaran, mana laku katanya. Ya, saya bilang nggak laku, iya, jadi pacaran tuh kayak barang dagangan. Iya, Jadi muslimah kita disuruh kenalan, coba-cobain dulu, kalau cocok ambil, kalau enggak, loh, nanti ini kan ibaratnya barang yang masih segel, nggak boleh dicoba-coba. Kalau kamu memang mau, kamu berminat dengannya, kamu harus jalani dengan cara yang baik. Jadi seperti itu. Dalam Islam pacaran boleh, tapi setelah akad. Sebelum akad, no pacaran. Tapi yes, ta'arufan. Nah ini kata-katanya bagus banget ya teman-teman ya, untuk milenial di rumah. Nah Islam itu nggak kaku, nggak ngarang pacaran Ustaz ya, Iya. tapi pacarannya setelah menikah. nikah. Jadi teman-teman yang mau berpacaran langsung ya Ustaz ya, ganti pacaran dengan ta'arufan. Masya Allah, luar biasa ya. Ngobrol hari ini sangat bermanfaat sekali, biar teman-teman di rumah kaum milenial tahu bagaimana sebenarnya makna dari Valentine, biar cepet-cepet tuh coret say no to Valentine. Iya, jadi kalau ada yang mau ngantri coklat malam ini, rumah dikunci, gitu aja gitu. Nah, Ya. pokoknya kalau ada yang udah mulai chat, langsung blok. Kalau bilang tadi Ustaz ya, langsung blok. datangi waliku ya. Iya, datangi Jangan bawa waliku. coklat doang, kan? Baru boleh bawa coklat ya Ustaz ya. Betul. Datangin walinya ya. Boleh bawa coklat sama hantaran sekalian. Langsung ya Ustaz ya. Nah Ustaz, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Yang mau nanya silakan. Mau sapa-sapa Ustaz, udah ada yang sapa nih Ustaz, luar biasa. PKS Muda Tanjung Pinang, narasumbernya luar biasa, Ustaz Hafiz Mujahid. Dan yang lebih wah ternyata beliau adalah Juventini Ustaz ya. Sedih teman-teman Juventus ini yang kalah tadi malam sama Napoli. Sorry. Oke, nah ini membuktikan bahwa Islam itu tidak kaku. Jadi teman-teman jangan sampai di rumah para milenial pada move ke Valentine dan segala macamnya. Ayo kita gabung di OMG ya, untuk mewarnai Islam lebih berwarna lagi dengan cara kita masing-masing Ustaz ya. Betul. Ustaz, sambil nunggu pertanyaan nih Ustaz, kira-kira kalau melihat pergerakan anak-anak muda zaman sekarang, katanya nonton milenial dan yang pertama, nah kira-kira tips and trick buat teman-teman muda di rumah. Kadang kan teman-teman rumah tuh masih merasa Islam itu kaku Ustaz. Nah tips and trick biar teman-teman di rumah nggak ngerasa kaku dan bisa ngembangin Islam. Kayak tadi misalnya kata-kata Ustaz bahwa Islam tuh nggak kaku, pacaran tuh bukan nggak boleh tapi tunggu nikah. Nah kira-kira tips and trick buat teman-teman milenial di rumah nih Ustaz, biar tidak hanya Valentine aja, tahun baru nanti ke depannya atau perayaan-perayaan lain yang dilarang biar dijauhin dari sekarang. Oke, jadi Islam itu sudah mengajarkan prinsip-prinsip dalam hidup kita, dalam berinteraksi muamalah namanya. Udah ada cara-caranya. Islam ngajarin tidak boleh riba, tidak boleh nipu, tidak boleh jualan dusta ya. Islam juga mengajarkan tentang ekonomi ya. Islam mengajarkan tentang pendidikan. Jadi sebenarnya kita itu memang udah zaman sekarang dibayang-bayang dengan wabah penyakit, ya harus lebih dekat sama Islam supaya kita bisa hidup di sisa umur ini dalam kemaslahatan, kenyamanan, kedamaian. Karena Islam kan artinya damai. Ya, orang tuh Islam, kalau ada pemimpin yang Islam, orang yang non-muslim aman semua. Ya. Orang kalau ekonomi Islam bangkit seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu sampai kesejahteraan merata. Jadi jangan sampai fobia sama Islam, karena ada pihak-pihak yang memang nggak suka kalau Islam ini makin kuat, makin solid, makin kokoh. Jadi kalau ada dibilang hari ini ngeri jangan Islam banget katanya. Kenapa? Nanti dipotong tangannya enggak gitu ya. Nanti kalau udah jadi kader Islam, jadi aktivis Islam nggak boleh nonton bola. Ustadz aja masih nonton bola kadang-kadang. Iya boleh. Ini Ustadz emang boleh lihat nonton bola. Bola boleh untuk olahraga, kesehatan gitu ya. Jadi karena kalau kita cuma lari-lari doang nggak ada motivasinya, lari ngejar bola boleh. Jadi dalam Islam itu Islam tidak kaku selama tidak menabrak norma-norma kemanusiaan, selama tidak ada bayang-bayang kemudaratan, dalam Islam dibolehkan. Ya, makanya khusus Valentine ini buat teman-temanku, adik-adikku yang milenial, daripada sibuk ngurusin orang yang ngasih coklat yang nggak jelas itu, ya mendingan sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, dengan kegiatan apa? Bisa jadi konten kreator, bikin video tutorial. Ya, sekarang
sekarang ini kan lagi musimnya online, daring, bagaimana mengakses tentang beasiswa dan lain-lain, sibukin deh. Banyak urusan yang lebih bermanfaat yang belum kita selesaikan daripada harus cuma ngerayain Valentine yang cuma dijadikan perangkap laki-laki hidung belang dan sedalam akidah kita bisa merusak keyakinan, ya. Makanya mudah-mudahan kita semua dilindungi dari ini semua, jangan sampai jadi korbannya. Cukuplah Bang Tony bilang dulu saya mantan korban, ya, dan beliau mungkin bukan korban mantan, ya, tapi jangan sampai teman-teman milenial yang lain kena. Dan kalau mungkin yang nyimak juga ada orang-orang tua ayah bunda, tolong ingatkan, jangan Anda ini justru melumrahkan hal itu. Ya, ada yang Valentine pas di malam Valentine, "Ma, aku izin dong, Ma, nanti ada teman laki-lakiku mau datang, nanti dia mau jemput aku dan pulangnya agak malam." Itu udah modus, nanti diajak nginep anakmu. Tanda-tanda, iya, ada tanda-tanda. Jangan. Jadi kita tuh sebagai orang tua, ayah bunda harus concern, nggak boleh cuek, ya. Nah, kenapa? Nanti yang ditanya Anda, bukan ustadz yang ditanya, orang tua yang ditanya. Jadi buat yang nyimak kalau bukan milenial, ayah bunda harus tetap perhatian tentang urusan ini, gitu. Protek banget ya. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman banyak banget cara di era sekarang jadi content creator, jadi pengusaha, jadi apapun itu yang baik. Nah, salah satunya teman-teman bisa gabung banget di PKS Muda Tanjung Pinang. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi kader, yang mau mengisi, mau mengeksplor, mau mengupgrade kemampuannya, boleh banget di PKS Muda, karena itu dia tadi, karena Islam itu tidak laku gitu. Jadi teman-teman mau daftar boleh langsung, jangan lupa like fanpage kita dan follow di PKS Muda Tanjung Pinang, PKS Muda TNJ. Nah, kalau fanpage-nya PKS Muda Tanjung Pinang, karena kalian bakal kita ajak buat mengeksplorasi tetap di dalam kaidah Islam, tapi tetap keren, ya Ustadz, tetap ya. keren. Contohnya beliau, nah, luar biasa banget kalau bisa jadi Ustadz, tapi tetap tetap pilihan kita jadi bikers juga. Oh iya, jadi bikers juga tadi sembuh. Ayo teman-teman yang mau nanya, sayang banget kalau misalnya kelewatan, ya boleh kita buka satu atau dua pertanyaan. Boleh, silakan. Langsung di kolom komentar. Sambil nunggu boleh, mungkin saya mau apresiasi kegiatan ini oleh PKS Muda. Jangan bosan-bosan dan teman-teman gabung ikutin. Mana tahu nanti ke depan teman-teman PKS Muda pengen bikin latihan public speaking atau ini sekarang kan lagi zamannya edit kan, ya, dunia fotografi, dunia editing. Nanti mana tahu PKS Muda bikin latihan desain grafis, bagaimana cara Photoshop, gimana cara edit video film Mora. Ya, saya sekarang aja harus belajar akses itu, harus gitu ya. Itu lebih baik kita bikin quote-quote yang bermanfaat, ya, bikin pesan-pesan yang bermanfaat, edit video yang inspiratif, ya, supaya kita nggak sibuk dengan urusan kayak receh-receh Valentine ini gitu. Benar, dibanding kita malam nanti dineran Valentine, bagus lakukan hal-hal yang beraktivitas. Nah, tadi tuh ingat kakak-kakak PR dari Ustadz Riza kalau bisa ngadain kegiatan yang lebih lagi, ya. Contohnya pelatihan-pelatihan yang tadi Ustadz bilang. Public speaking, edit video. Sekarang desain Ustadz grafis udah bisa ngedit sendiri, Ustadz. bisa, itu belajar dari Mbak Humas itu membantu. Milenial bangun bangkit, ya. Oke, ini belum ada pertanyaan, kita tunggu ya Ustadz, ya. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh langsung di. Yuk, yang nanya komen. Atau ada usul. Wah, ini bilang topinya mantap betul. Bang Alek. Gagal move on. Iya, karena Bang Alek sama-sama Juventini dia. Dia pecinta. Namanya Alek Juve. Wah, ini di Kijang nih. Oh. Selamat Bang Alek, selamat bersedih. Tadi malam Juventus kalah ya. Oke, sebelum closing statement, ayo boleh tanya-tanya di kolom komentar, ya. Kolom komentar nanti langsung saya baca. Saya yang nanya boleh nggak? Saya nanya sama Bang Tony. Waduh, nah, ini supaya bisa boleh jadi PR ya? Enggak, supaya jadi bikin penasaran yang lain. Kenapa Bang Tony sekarang gabung untuk di kegiatan PKS Muda? Apa yang bikin tertarik? Mana tahu nih kan teman-temannya Bang Tony mau ikutan gitu loh. Nggak angker-angker begitu kan PKS Muda ya? Enggak gitu. Nah, awalnya Ustadz ya, awalnya sih mikirnya sama Ustadz kayaknya kosong banget ya, walaupun banyak kegiatan, walaupun kita banyak bisa ngeksplor gitu. Apalagi sekarang banyak banget di luaran sana yang melakukan apa ya, maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang produktif banget gitu, tapi kayaknya masih ngerasa kosong aja gitu. Nah, kayaknya butuh banget sentuhan-sentuhan Islam, karena ya itu dia tadi Ustadz, banyak banget yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu.
Nah, ternyata setelah saya masuk ke PKS Muda atau di lingkungan PKS Muda, nah ternyata saya baru tahu Ustaz, ternyata kayak gini contohnya Ustaznya nih. Ustaznya benar-benar ngikutin kita sesuai dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu, ngikutnya ekspor. Bukan berarti kayak tadi Ustaz bilang, bukan berarti Islam itu kaku. Iya. Ya. Jadi itu ide Ustaz, makanya mau masuk dulunya kayak gitu juga Ustaz dulunya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin kenal Tony, yang juga teman Mirisel, diajak ikut gabung ya. Wajib Ustaz, wajib. Mana tahu mereka ada ide-ide yang mau diekspor. Rugi kalau nggak gabung PKS Muda. Ini programnya keren-keren. Ustaz-ustaznya keren-keren ya, ustaz-ustazahnya, lalu kakak-kakak PKS Mudanya keren-keren banget. Iya. Jadi bagi teman-teman langsung gabung ya. Wah, ini ada yang gagal move on lagi nih Ustaz. Kenapa? Ini waktunya AC Milan Ustaz. Iya, pada move ke sana ya. Iya. Nggak move ke Valentine lagi. Oh, kapan-kapan kita ngomongin bola nih kayaknya nih. Wajib tuh Ustaz. Ya. Oke Ustaz, kayaknya pada udah move dari Valentine ya, pada ngerti dari isi kita hari ini. Nah, teman-teman, satu terakhir Ustaz. Closing statement Ustaz buat teman-teman milenial di rumah. Biar dari closing statement dari Ustaz, biar teman-teman di rumah, milenial di rumah pada mulai move on, pada mulai bergerak ke depannya lebih baik. Pokoknya milenial yang pertama ya, sama kayak waktu dulu saya kuliah, dosen-dosen saya tuh bilang istafidu minal awqat. Pemuda itu banyak digoyang karena waktunya banyak kosong, sehingga diisi dengan slot-slot yang anfaidah. Makanya sekarang sibukkan kegiatan yang banyak bermanfaat, supaya seperti godaan perayaan, ikut-ikutan, perkumpulan yang negatif bisa kita hindari. Kalau kita udah sibuk dengan yang baik, yang buruk nggak akan dapat slot gitu. Jadi buat milenial sekarang, setiap kita mau melakukan sesuatu, pikir-pikir kira-kira ini nanti jadi karya baik atau jadi karya jelek. Iya, kalau karya buruk mendingan dipikir jangan deh. Kenapa? Sekarang musimnya wabah, banyak bencana. Tiba-tiba kalau umur kita sudah disudahkan oleh Allah, kita belum punya karya yang positif, malah yang negatif, nanti nggak bisa masuk surga. Jadi manfaatkan waktu yang ada sekarang. Tidak zamannya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutanlah sesuatu yang benar ya, sesuatu yang jelas dasarnya, yang tidak memberikan unsur kemudaratan buat kita. Kenapa? Karena milenial itu, kalian itu pemuda itu pilar bangsa. Kalau mau dirusak, bukan rusak yang tua-tua, yang saya dan atas-atas, enggak. Yang dirusak yang muda ini, embrio-embrionya. Makanya pemuda itu harus punya prinsip, enggak ikut-ikutan, harus yang kuat berpegang pada agamanya dan tetap ya menjadi orang yang intelektual. Masya Allah. Nah, itu closing statement dari Ustadz Riza. Ya teman-teman, pokoknya kita perbanyak lagi portofolio yang baiknya, perbuatan baiknya ya. Jangan ngikutin yang banyak kemudaratanya. Oh, maaf. Kemudaratanya. Oke, terima kasih Ustadz sudah bergabung dengan kita. Semoga kedepannya masih mau mampir-mampir lagi di program PKS Muda, pastinya di OMG. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa minggu depan bakal ada OMG sesi 2. Kebetulan kita mengundang Ustadz yang luar biasa juga, Ustadz Sugianto SUD ya. Minggu depan kita bakal membahas tentang pemuda versus masa depan. Nah, kalau ini kita ngebahas pemuda versus hari ini untuk versus 14 Februari. Nah, nanti minggu depan kita bakal ngebahas tentang pemuda versus masa depan. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira apa yang mau kita bahas? Boleh nanti langsung diulik aja di Facebook kita ataupun Instagram kita. Di Facebook di PKS Muda Tanjung Pinang, lalu kalau di Instagramnya di PKS Muda TUB. Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di acara OMG pertama. Teman-teman di rumah jangan bosan untuk ikutin kita, doain kita juga untuk istiqomah untuk mempertahankan program OMG ada terus sampai nanti, dan program-program lain yang tadi usulannya Ustadz Riza. Untuk itu saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.